Hi, Carl. Oh, hi, how are you? I'm doing great, thanks. How are you? Yeah, Jay, good, thank you. Okay. So it's been a while, yeah. The last time I think I saw you last year in August, I guess the last time. Must have been at school, right? At Global, right? Yes, Yeah, it's exactly. been a long time. So we're going to discuss about some points in terms of education and then in English, yeah, specifically. By the way, I also invited one of my cousins. So her name is Ilma over there. Hello. Hi. Nice to Okay. meet Yeah. So, Carl, we're going to do it in bahasa ya. you. Sure, okay. Okay. Ya. So Carl, okay. So thank you for joining ya. Terima kasih sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu jadi aneh ya bahasa Indonesia. Oke. Jadi Nggak apa-apa. biasanya kontennya in English, but it's okay. At this time we're going to make it like more apa ya kayak I would like to upload it also in YouTube if it's possible and there's no technical issues. Jadi I'll try. Sorry, Later. Yes, sebentar, Carl? sebentar, Okay, sebentar. okay, okay. Yeah, Excuse me. yeah. My microphone. Okay. Okay. Yeah. Okay. Ya, udah. Yeah. Okay. Nah, I think we're going to start in bahasa Indonesia ya. So Baik. kemarin kita sudah diskusi agak aneh diskusi beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan kemarin juga beberapa hari yang lalu saya juga sudah buat kayak video tentang pendidikan juga dan ada share dari beberapa guru dan beberapa teman terutama di saat sekarang ini kayaknya banyak orang-orang yang masih bingung terutama guru untuk mengaplikasikan belajar online tapi mereka mencari banyak resources yang ya itu aja akhirnya mereka tidak bisa untuk kayak memberikan aktivitas yang menarik atau aktivitas yang variatif untuk murid-muridnya. Jadi bisa share atau berbagi sesuatu yang mungkin berguna untuk para guru yang sedang mencari banyak resources dari online. Oke? Jadi saya juga selama ya kondisi COVID ini, saya juga sebenarnya baru transisi ke online juga. Okay. Sebelumnya saya juga tidak begitu tertarik dengan teaching online. Ya karena beberapa alasan, beberapa hal, maka saya selama karir mengajar saya hanya di kelas aja, hanya face to face in class aja. Tapi belakangan ini karena ya kondisi yang kita semuanya mengalami sekarang, saya pindah ke online untuk course TESOL saya. Jadi ini sekarang saya sedang mengadakan angkatan online yang pertama. Jadi sebenarnya saya juga sedang belajar cara dan beberapa platform, beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat cara belajar online dengan efektif, dengan menyenangkan, dengan seru, supaya ya siswi saya bisa belajar dengan baik. Jadi saya sendiri untuk platform utama saya menggunakan Zoom. Jadi sama seperti kita sekarang kan pakai Zoom untuk call ini, saya juga pakai Zoom dan setahu saya lihat online, saya lihat di forum di mana-mana Zoom sepertinya yang paling populer ya. Udah melewati Skype sepertinya nggak dipakai lagi. Ini semuanya pakai Zoom. Jadi saya juga pakai Zoom dan sebenarnya Zoom hanya karena Zoom saya senang pindah online karena satu feature yang ada di Zoom yang saya rasa sangat penting dan sangat membantu adalah breakout rooms. Rini atau maaf tadi namanya siapa? Maaf. Ilma. Mungkin Ilma atau Rani sudah tahu breakout rooms di Zoom atau belum?
Kayaknya belum pernah denger sih. Saya Baru belum. denger ya. Jadi satu alasan saya tidak mau pindah online dulu sebelumnya adalah karena ketika saya mengajar sangat penting bahwa kondisi atau dinamisnya di kelas sangat interaktif. Jadi saya pakai banyak grup, banyak pair work, banyak project kolaboratif seperti itu. Dan itu saya selalu pikir tidak mungkin kalau kita mengajar online. Kan seperti sekarang kita aja kan bertiga. Ya. Kalau misalnya nanti kita jadi, misalnya tambah satu lagi, kita jadi 4 orang. Lalu kita mau bikin diskusi 2 kelompok. Dalam satu kelompok jadi 2 orang. Lalu kita kan mau diskusi, susah sekali karena kita semuanya kan mau bicara sama-sama waktu. Kalau kita di kelas kan bisa satu kelompok duduk di sini, satu duduk di sana, tapi kalau online kita kan semuanya di satu layar, satu channel. Tapi kalau di Zoom, jadi karena itu saya tidak mau pindah online. Tapi saya dengar di Zoom ada namanya breakout room. Jadi di breakout room itu kita bisa bagi siswa-siswi kita yang ketika kita mengajar ada banyak orang, banyak siswa di satu channel. Kita bicara kepada semuanya, tapi ketika kita mau bikin group work atau pair work, bisa pakai group breakout room, di mana nanti siswa-siswinya dipindah ke channel baru, kayak channel baru di dalam channel ini. Jadi saya bisa pisah-pisah, dan nanti saya sebagai guru, sebagai host, saya bisa pindah ke ruang-ruang tersebut. Di dalam setiap ruang ada beberapa siswa yang kerja dalam kelompok, saya bisa pindah-pindah. Lalu ketika selesai, kalau group work-nya sudah selesai, saya bisa panggil kembali ke ruang utama. Jadi itu sangat membantu, dan sebenarnya karena itu saja saya ingin coba mengajar online. Jadi itu satu hal atau satu feature di Zoom yang saya kira sangat penting untuk diketahui kalau guru-guru mau ngajar online. Dan kalau mungkin belum tahu tentang fitur breakout room ini, ya ini akan merubah dinamiknya ketika kita mengajar online, merubah dinamiknya drastis, sangat-sangat membantu. Itu satu fitur, satu platform. Satu lagi adalah Google Classroom dan Google Docs. Saya kira ini mungkin lebih orang sudah tahu ya tentang Google Drive, Google Docs, Google Classroom. Dan saya juga sebelumnya, walaupun belum online, tapi saya sudah pakai Google Classroom sebagai platform untuk course in class juga, untuk manage mengelola materinya dan project assignment-nya selalu melalui Google Classroom. Tapi untuk sekarang yang saya bikin online, yang sangat penting adalah atau sangat berguna adalah collaborative features di Google Docs, Google Drive, Google Slides, Forms, dan lain-lain, karena itu sangat membantu karena kita bisa lihat satu dokumen bersama-sama. Dan kalau punya beberapa murid, mereka bisa kerja sama-sama waktu di satu dokumen, bisa kerja dengan cara kolaboratif. Kita bisa kasih project atau kasih kerja yang mereka bisa login dari lokasi mereka berbeda-beda, tapi bisa kerja berkolaboratif di dalam satu dokumen. Jadi itu untuk practice, untuk writing practice, reading practice, untuk comprehension dan lain-lain, itu sangat membantu juga. Karena kalau kita hanya kirim dokumen melalui email, atau mungkin kirim paket melalui Gojek atau ojek online gitu kan, mereka bisa terima, bisa kerja di rumah sendiri, tapi kalau kolaboratif itu sangat susah. Dan kalau kita combine Google Classroom dan Google Docs dengan breakout rooms, kita bisa juga kirim beberapa materi yang beda ke mungkin kita punya 3 kelompok.
Kita bisa kirim satu ke sini, satu ke situ, satu ke dia, dan nanti mereka di dalam breakout room bisa kerja dengan kelompok mereka pakai materi yang beda-beda. Jadi itu bisa dipakai untuk misalnya harus differentiating, karena ada level yang berbeda dalam kelas, atau kalau kita mau bikin misalnya jigsaw activity, di mana satu kelompok punya informasi sebagian, satu kelompok punya sisanya, nanti mereka bisa baca dan bisa mendiskusi dalam kelompok terpisah, lalu dipanggil kembali ke ruang utama untuk sharing informasi yang mereka dapat dari materi. Jadi itu sangat mendukung collaborative learning. Dan terakhir, maaf, kenapa? Berarti kalau misalnya breakout itu kan bisa dipecah berdasarkan level ability-nya juga ya? Nah, untuk breakout room kita bisa pilih. Kita bisa bikin random. Jadi kita bisa klik aja di Zoom, bikin breakout room, dan itu nanti akan akan bagi ruangnya secara random. Atau kita bisa bikin sendiri. Kita bisa pilih siapa dengan siapa, atau siapa dalam grupnya mana. Jadi kalau mau bikin berbasis dari level kemampuan, atau dari dari kesukaan siswanya juga bisa. Ya, betul. Oke. Ya. Dan terakhir dari 3 tool yang saya lagi pakai adalah namanya Miro.com. Miro.com itu semacam whiteboard, tapi itu juga shared whiteboard. Jadi kita bisa login ke Miro.com, dan saya pakai tablet. Jadi di tablet saya ada stylus ya. Jadi saya bisa pakai tablet dengan stylus. Jadi itu seperti tulis di whiteboard. Tapi teman-teman atau siswa-siswi bisa login juga di board yang sama. Kita bisa kirim invitation supaya mereka masuk ke whiteboard, dan mereka bisa lihat ketika kita tulis di whiteboard, mereka bisa lihat di situ. Jadi itu live, mereka bisa lihat, dan mereka juga bisa kolaboratif. Jadi sebenarnya fungsinya hampir sama dengan Google Classroom yang tadi kita bahas. Tapi ini ada fitur yang lebih kepada menggambar, tulis tanggan, seperti itu. Kalau di Google Docs kan itu semuanya ketik. Tapi kalau di Miro.com itu seperti whiteboard, bisa tulis pakai tangan, bisa gambar, bisa bikin shape, dan lain-lain. Dan juga ada beberapa template yang kita bisa pakai untuk group work, collaborative work, project planning, dan segala macam. Jadi Miro.com itu kalau kita lagi ngajar di Zoom, kita bisa daripada share screen, yang itu kan share screen itu hanya satu arah dari saya, mereka bisa lihat. Tapi mereka tidak bisa memberikan input, mereka tidak bisa collaborate. Kalau Miro.com, kita bisa login di tab yang lain, misalnya di browser, kita ada Zoom di sini, terus ada Chrome di sampingnya, login ke Miro.com, dan samping-sampingan bisa lihat di Zoom call-nya di sini, dan whiteboard-nya di sebelahnya. Dan whiteboard itu, kalau Miro.com, itu ada free member-nya, free account-nya, yang fungsinya cukup ya lumayan lah, fungsi yang free. Kita tanpa bikin account yang paid sudah dapat fungsi yang lumayan. Jadi tiga alat itu, 3 tool itu yang saya pakai, yang sangat-sangat berguna, sangat membantu dengan cara mengajar saya, yaitu kolaboratif, interaktif, yang sebelumnya saya pikir mungkin tidak jadi di online, ternyata bisa dengan tool-tool ini dan beberapa lain juga. Oke. Sebenarnya kalau akun yang sering dipergunakan tadi seperti yang sudah disampaikan juga, itu kan banyak yang Zoom ya sekarang. Sekolah-sekolah gitu banyak mempergunakan Zoom. Jadi semua mungkin punya plus minus gitu kan dari segi features-nya. Nah, yang sering dipergunakan sekarang itu Zoom, termasuk juga kayak global sekarang pakai Zoom juga gitu. Mereka mempergunakan Zoom untuk, tapi memang efektivitasnya jadi agak sedikit susah ketika mereka misalnya semua level, all levels itu bercampur dalam satu forum. Nah, jadi baru tahu juga kalau ada breakout, jadi mungkin next-nya bisa dipecah menjadi beberapa bagian supaya lebih efektif. Berarti sebenarnya di antara sekian aplikasi itu, manakah yang dirasa paling bisa diaplikasikan terutama di sini ya?
Maksudnya kenapa? Karena banyak kan yang pakai Zoom kan, kalau Skype pun sekarang tidak Iya, dipergunakan untuk belajar gitu iya, kan, karena mungkin jumlah partisipan saya juga bisa lebih banyak. iya. Nah, kemudian kalau misalnya di antara tadi beberapa apps yang disebutkan, untuk proses belajar mengajar yang semuanya hampir ada gitu ya, hampir tercakup di dalamnya itu kira-kira Oh, aplikasi yang mana? sepertinya tidak ada. Oke. Sepertinya setiap aplikasi itu ini juga bukan terkait plus minus ya. Ini Iya, oke. memang terkait fokusnya, Mhm. fungsinya. Jadi kalau kita pakai Skype itu kan fungsinya video call. Ya. Lalu kalau kita pakai Google itu fungsinya collaborative document. Mhm. Kalau kita pakai Miro itu fungsinya whiteboard. Mhm. Uh, ada beberapa lagi, misalnya yang saya juga pakai, ini tambahan untuk Google Docs, namanya Kaizena. Mmm. Kaizena itu fungsinya ketika siswa saya bikin project atau bikin dokumen di Google Docs atau di Classroom, Mhm. biasanya kita kan bisa ketika mereka submit, kita bisa bikin feedback. Kita bisa juga ketik ke dalam dokumen mereka. Nanti ketikan kita pakai warna lain, jadi mereka bisa lihat mana kita kasih komentar, mana kita kasih editan atau suggestion. Tapi kalau kita pakai Kaizena, itu semacam tambahan, semacam extension di Chrome. Kita pakai Kaizena, lalu bisa bikin feedback dengan voice note. Jadi dalam Google Docs-nya, daripada tambah komentar yang biasanya kita harus ketik, kita bisa klik tambah komentar yang pakai voice. Nanti kita record voice-nya. Mereka, kalau kita udah kirim kembali dokumennya, mereka nanti buka ke dokumen, klik, dan bisa dengar feedback kita secara spoken word. Jadi itu juga punya fungsi sendiri, bukan masalah plus minus, tapi itu fungsinya kalau di Kaizen sendiri itu tidak ada video call, tidak ada tulisan, tidak ada apa-apa, hanya voice record untuk tambah ke dalam Google Docs. Jadi ini kalau kita mau paling basic, yang mungkin paling yang paling fundamental, kalau kita harus pilih satu, ya sepertinya Zoom. Karena itu kan basisnya di situ. Kita mengajar, kita interaksi dengan siswa kita melalui Zoom. Tapi menurut saya, dan yang saya observe di beberapa sekolah, beberapa guru, ya banyak yang seperti itu. Mereka pakai Zoom doang. Supaya melalui Zoom mereka bisa mengajar, bisa menjelaskan, bisa memberi tugas. Tapi kalau Zoom aja, itu seperti kita mengajar di kelas tanpa pakai materi, tanpa pakai alat mengajar. Hanya guru menjelaskan kepada siswa. Kalau dalam ruang kelas kan itu kurang efektif, kurang menyenangkan, siswanya Mhm. bosan. Ya. Ya kalau Ya. kita pakai Zoom ya sama aja. Jadi kalau kita mau bikin kelas efektif, kita mulai pakai Zoom sebagai dasarnya, sebagai core-nya untuk interaksi dengan siswa. Tapi kalau mau bikin efektif, mau bikin menyenangkan, mau bikin lebih kolaboratif dan lain-lain, kita tambah lagi pakai aplikasi-aplikasi lainnya di sekitarnya. Jadi tidak ada satu yang kita bisa pilih, tapi sebaiknya kita combine semuanya supaya anak-anak dapat pelajaran dari beberapa channel, beberapa format, beberapa platform, lebih kayak mereka belajar di dalam kelas. Kan ada ada materi yang berbeda, ada cara mengajar yang berbeda, ada group work, ada project, dan segala macam. Kalau kita mau membuat environment belajar atau lingkungan belajar online yang mirip dengan lingkungan belajar di kelas, kita harus pakai ya beberapa aplikasi pakai sekalian seperti itu. Oke. Saya juga mungkin terkait yang tadi Rini bilang tentang masalah level berbeda-beda dalam satu kelas. Itu kan salah satu tantangan untuk guru yang saya lihat di seluruh dunia. Itu menjadi tantangan bagi guru. Ini bukan masalah Indonesia, ini seluruh dunia sama. Dan kalau kita mengajar dalam ruang kelas, itu memang sulit. Solusinya
sebenarnya tidak ada solusi yang ya solusi total. Ada cara, ada strategi, tapi tidak bisa dihabiskan solusinya, masalahnya. Tapi kalau kita online, solusinya mungkin ada. Karena kalau kita online, kan kita tidak terpaksa berat dengan jadwal seperti di kelas di sekolah. Kalau kita di sekolah kan ada bell setiap kali kita dengar bell, siswa ini kan pindah atau guru pindah ke kelas yang lain. Dan itu jadwalnya sangat ketat. Tapi kalau kita belajar online, ya kenapa tidak kita bagi anak-anak ke kelompok atau ke kelas kecil sesuai dengan kemampuan mereka. Pertama, kalau kita sudah biasa mengajar dengan mungkin 20 lebih siswa di kelas in classroom, yaitu untuk classroom management mungkin bisa untuk 20 anak. Tapi ketika kita pindah online, itu tidak mungkin bisa efektif kalau kita punya 20 anak di satu video call online. Walaupun Zoom sebagai platform bisa menerima lebih dari 20, kalau kita pakai Zoom Pro account, bisa sampai ratusan, ribuan partisipan. Tapi kalau kita mau mengajar dengan efektif, dengan cara yang interaktif, kolaboratif, itu tidak mungkin dengan siswa yang terlalu banyak. Karena kita tidak bisa, kan di layar kita hanya bisa lihat beberapa orang sekalian, dan beberapa alasan lain, sebaiknya kita breakdown lagi. Jadi kalau misalnya saya punya ya 1 jam atau 90 menit untuk mengajar, daripada mengajar semuanya selama 90 menit, sebaiknya saya bikin 3 kelas kecil, dan saya berikan 30 menit, 30 menit, 30 menit. Nah, itu kelas kecil itu bisa dibikin berdasarkan kemampuan. Jadi bisa ada kelas beginner, kelas intermediate, kelas advance, atau kelas A, B, C, seperti itu. Dan dengan setiap kelas, saya bisa berikan 30 menit. Dalam 30 menit itu saya bisa memberikan materi, presentasi, memberikan materi, memberikan instruction, set up activities. Mereka bisa tanya, kalau ada pertanyaan, bisa tanya sama saya selama 30 menit itu, lalu saya bisa mereka bisa kerja sendiri. Saya sudah kasih materinya, sudah kasih kegiatannya, activities, lalu saya end call, mereka tetap kerja, sesi mereka tetap jadi 90 menit, tapi dari 90 menit itu hanya 30 menit langsung dengan gurunya. Lalu saya pindah ke kelompok kedua. Sebelumnya mungkin saya sudah kasih mereka, ini mungkin level yang sedikit lebih advance misalnya. Saya kasih mereka pre-session task. Jadi mereka kerjain sesuatu sambil nunggu saya, lalu saya online dengan mereka. Kita bisa bahas yang mereka membuat di sebelumnya, kita bisa bahas, kita bisa berikan koreksi, kita bisa presentasi sedikit materinya, lalu mereka bisa lanjut kerja, misalnya kembali ke project sebelumnya dengan koreksi supaya mereka bisa improve sedikit, bisa tambah, bisa elaborate. Sedangkan saya pindah ke kelompok 3. Kelompok 3 mungkin kelompok yang paling advance dari kelas itu, ini bagian yang paling advance, karena itu saya bisa kasih mereka project sebelumnya. Saya bisa kasih mereka misalnya video atau teks materi membaca dan beberapa kegiatan, pertanyaan, dan tugas. Mereka kerjain sendiri tanpa saya. Lalu setelah mereka sudah kerjain 1 jam sendiri, saya come online dengan mereka untuk melihat hasil tugas mereka, memberikan koreksi, membahas, mereka bisa tanya sama saya, mereka bisa mencerita apa yang mereka belajar, apa yang sulit dalam tugasnya, kita bisa bahas bareng. Lalu untuk selesai, mungkin kita kasih 5 menit lagi dengan semuanya untuk whole class Q&A misalnya, atau whole class review. Dan lalu ya bisa selesai. Itu hanya satu contoh ya, ini hanya ya satu idea, daripada kita coba mengelola kelas dengan terlalu banyak siswa, di mana juga levelnya
beragam. Mungkin coba caranya seperti itu, dibikin kelas kecil di dalamnya. Oke. Ya, sebenarnya kalau yang medium belajar berbasis teknologi ini kan belum terlalu familiar untuk sebagian besar guru ya, terutama. Jadi banyak juga yang bilang masalah konektivitas. Oh Reseptivitasnya ya. juga tidak semua steady. Kecepatan internet kan berbeda-beda. Sehingga pada Mhm. saat belajar pasti ada yang tiba-tiba keluar, atau yang misalnya error gitu, error connection, atau Ya, tiba-tiba ya. freeze gitu kan. Jadi tidak pada kecepatan yang sama dan memang tidak ada subsidi juga untuk internet Mhm. dalam situasi seperti Mhm. ini. Sehingga masing-masing agak sulit gitu ya untuk mengandalkan kekuatan internet masing-masing. Nah itu satu, Ya. kemudian kedua saya sempat dengar ada satu, tapi ini college student gitu, dia sempat bilang sebenarnya sekarang mostly pembelajaran itu via online, tapi kayaknya banyak dosen atau guru yang hanya memberikan tugas saja. Jadi mereka tidak Ya. memberikan explanation atau penjelasan apapun gitu. Jadi sebenarnya ada satu murid saya kemarin gitu, private student, dia online juga dengan saya dan dia bilang, jadi sebenarnya kurang efektif karena saya juga nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dikasih tugas gitu. Jadi sebenarnya apakah sesulit itu? Karena mungkin di sini belum terbiasa untuk menggunakan online ya sebagai medium Hmm. pembelajaran. Nah terus apa ya gitu, kira-kira solusi untuk lebih Mhm. baik dalam penyampaian materi, Ya, ya, ya. supaya Ya. tidak terkesan memberikan Um, tugas saja. ya, ya. Iya, pertanyaan pertama yang terkait koneksi ya, atau konektivitas jaringan internet. Ya, untuk itu saya tidak punya solusi teknis ya, solusi konektivitas itu memang kita Ya. terbatas di situ. Tapi ya jadi solusinya adalah kita harus cari strategi yang supaya kita tidak rely on konektivitasnya. Kita kan sudah tahu kondisinya seperti itu. Kalau ada yang bisa bantu kita dengan apa masalah teknisnya ya bagus, tapi kalau tidak ada, kita sudah tahu kondisinya seperti itu. Jadi daripada kita komplain, kita harus cari cara yang baru atau cara yang berbeda. Dan satu hal yang paling penting menurut saya adalah kita akan dipersulitkan dengan masalah konektivitas ketika kita rely on lecturing atau long form presentation. Kalau kita mengajar dengan cara presentation doang, cara lecture, ya ketika koneksinya jatuh, ketika jaringannya mati, berarti kita kan lecture kita atau presentasi kita kan akan terinterupsi dan siswa tidak akan terima atau tidak akan dapat pengajaran dari kita, penjelasan dari kita. Kalau di ruang kelas, kalau kita mengajar di sekolah, in class, dengan cara lecture atau presentasi, ya sebenarnya menurut saya itu sudah tidak bagus. Karena bagi siswanya kurang menyenangkan, membuat bosan, dan juga ketika mereka bingung, mereka tidak mengerti, biasanya mereka tidak ada opportunity untuk tanya atau untuk coba. Jadi mereka yang tidak mengerti penjelasan dari guru, ya pada akhir kelas pun tetap aja tidak mengerti. Mereka pulang ke rumah bingung. Ketika pindah online, gurunya lebih terbatas dengan konektivitasnya, jadi mereka terpaksa mau nggak mau kita tidak bisa pakai lecture lagi. Jadi daripada bikin lecture yang panjang sepanjang kelas gurunya hanya menjelaskan doang, guru harus membuat lebih pendek presentasinya atau input dari guru harus lebih cepat, lebih pendek presentasinya dan lebih cepat pindahnya ke interactive practice. Jadi daripada lecture yang panjang, gurunya hanya menjelaskan atau mempresentasikan sebentar, memberikan topik yang utama, memberikan siswa-siswi sesuatu mungkin video untuk mereka melihat video atau membaca teks atau mendengar audio supaya
mereka dapat intinya, lalu mereka langsung masuk ke practice activities. Dan dalam practice activity itu, kalau konektivitasnya jatuh, itu kan tidak drastis. Mereka bisa lanjut practice individu, atau mereka bisa nunggu online lagi, dan lanjut saja. Atau juga, kita kalau sudah tahu konektivitasnya akan menjadi tantangan, kita bisa bikin presentasi yang pendek, seperti tadi, bikin presentasi pendek. Maaf, sebentar kamera saya. Bikin presentasi untuk semua siswa di whole class group. Lalu bagian besar dari siswa bisa log out. Karena kalau kita mau bikin dengan banyak siswa, itu akan membebankan bandwidth-nya. Jadi kalau kita punya 20 anak, pasti itu akan sulit untuk bandwidth kita. Jadi kita panggil semuanya, tapi hanya sebentar. Kita berikan presentasi pendek, kita menjelaskan sedikit intinya dulu, topiknya dulu, lalu kita lanjut dengan small group. Misalnya 3 atau 4, kita bahas sama mereka selama berapa menit, lalu mereka log off, yang berikutnya log on. Jadi kita bisa bicara ke kelompok yang lebih kecil supaya bandwidth kita ya cukup, sanggup. Itu satu cara. Atau kita kasih presentasi yang sebentar, kita kasih penjelasan yang sebentar, lalu kita kasih mereka tugas kolaboratif di platform-platform seperti yang tadi, di Miro Boards atau di Google Class, di mana mereka bisa kerja berkolaboratif tanpa pakai video, tanpa rely on video. Itu juga bisa. Kalau konektivitas kita tidak sanggup, tidak mendukung video chat yang lama, cukup saja kita kasih yang sedikit, yang pendek, lalu pindah ke platform lain yang tidak menggunakan video, tapi ada collaborative tools yang lain. Ya, seperti Google Classroom, seperti misalnya Voxer. Voxer itu seperti chat, kayak WhatsApp, tapi juga ada voice chat, seperti walkie-talkie. Jadi dalam Voxer, siswanya bisa menggunakan Voxer untuk bahas dengan voice record, voice note, mereka kirim bolak-balik pakai voice chat. Jadi itu ya mungkin dinamiknya sedikit beda dengan conversation yang natural, tapi ini bisa ya ya hampir sama lah. Bisa bikin conversation, bisa chatting dengan spoken word tanpa bandwidth yang tinggi. Jadi ada beberapa platform yang kita bisa pakai tanpa video yang ya di mana bandwidth-nya lebih manageable. Ya. Oke. Ya, dan juga itu sepertinya itu juga menjawab pertanyaan keduanya, pertanyaan berikutnya, di mana anak-anak komplain karena gurunya hanya memberi presentasi, memberi penjelasan, memberi tugas, dan itu aja. Ya memang seperti itu. Tapi menurut saya, ini bukan hal baru. Ini bukan hal khusus untuk online yang muncul di era COVID ini. Menurut saya dari observasi saya dan pekerjaan saya di beberapa sekolah, ini sebenarnya sudah kondisi di dalam kelas. Ini sudah biasa di ruang kelas juga. Cuman kalau belajar di ruang kelas, orang tuanya kan tidak ada di situ. Orang tuanya tidak melihat apa yang terjadi di dalam ruang kelas. Tapi karena sekarang anak-anak belajar dari rumah, dan orang tuanya juga ada di rumah, orang tua baru menyadari, kok begini cara mengajarnya? Kok begini belajarnya? Hanya berikan tugas doang. Sepertinya ya pengalaman saya sih, yang saya melihat, ini bukan hal baru. Bedanya bukan karena ini hal baru, cuman karena ini baru dilihat dari orang tuanya dan dari pihak luarnya. Jadi ini mungkin selama ini guru-gurunya bisa tanpa ketahuan, tapi sekarang ketahuan. Jadi ya akhirnya terpaksa merubah caranya, merubah pendekatannya, karena ya finally ketahuan lah cara mengajar yang kurang efektif.
Nah, ini mungkin bukan semua ya. Memang ada beberapa yang cara mengajar di dalam kelas sangat efektif, sangat baik, tapi karena mereka baru pindah online pertama kali, mungkin strategi mereka belum teradaptasi untuk online. Memang ada seperti itu. Jadi gurunya bagus, gurunya efektif, cuman dia ya tertantang dengan cara online-nya. Tapi ada banyak yang kelihatan kurang efektif di online dan sebenarnya di ruang kelas juga sama sudah tidak efektif di kelas. Jadi menurut saya sih ini salah satu hal yang mungkin bisa terjadi atau menjadi hal atau hasil yang baik ya, karena kondisi yang kurang kondusif ini, kondisi yang kurang baik ini, kondisi yang memang ya menjadi tragedi di negara kita dan di dunia. Tapi mungkin satu hal yang baik yang bisa kita ambil dari kondisi ini adalah ya guru-guru sekarang harus merubah cara mengajar, dan nanti ketika kembali ke ruang kelas ya kita berharap mereka bawa kembali ke ruang kelas cara mengajar yang baru yang mereka menggunakan online, mereka melanjut dengan cara yang lebih efektif di ruang kelas juga. Oke, ya, kayaknya sih, ya, so far sudah banyak informasi yang diberikan. Ya, berarti guru-guru juga harus lebih eksploratif, lebih kreatif dalam penyusunan materi, kemudian membagi kelas menjadi beberapa klasifikasi kelompok yang sesuai dengan kemampuan. Kayaknya tadi berguna informasinya mungkin untuk guru-guru juga yang lain yang mereka masih beradaptasi dengan sistem online ini. Jadi makasih banyak atas waktunya. Mbak Ilma mau ada opini atau pertanyaan sebelum kita menyelesaikan sesinya? Kalau saya, kalau misalnya anak-anak yang Zoom itu efektifnya mulai usia berapa ya? Yang dia bisa ngikutin gitu. Oke, kalau pengalaman mengajar saya sendiri, saya hanya mengajar di anak yang sudah dewasa ya. Jadi high school sampai ya orang dewasa, adult class. Saya kan ada kelas bahasa Inggris korporat untuk kantor, jadi itu siswanya pegawai kantor, dan juga course TESOL, yaitu untuk guru, profesional guru. Jadi banyak kan sudah dewasa atau high school. Tapi jadi pengalaman saya sendiri terbatas di situ. Tapi ada kolega-kolega saya yang di beberapa sekolah yang sekarang pindah online dan mereka sudah menggunakan dari TK sampai SMA. Dan saya juga kebetulan saya kan juga punya anak. Anak saya juga 4 tahun dan dia biasanya sekolah di sekolah Montessori. Dan selama ini dia juga menggunakan kelas online. Jadi saya lihat kalau kita tanya efektif atau tidak, ya mungkin tidak begitu efektif ya kalau anak kecil dibikin kelas online karena engagement-nya sangat susah. Mereka cepat bosan dan jaraknya dan juga caranya aneh bagi mereka. Jadi kalau kita tanya efektif atau tidak, mungkin kurang efektif dari sisi pelajarannya. Tapi walaupun mungkin pelajarannya kurang efektif, menurut saya masih penting karena mereka dapat interaksi dengan teman-temannya, walaupun online, walaupun tidak langsung, walaupun mungkin merasa aneh bagi mereka, tapi daripada mereka sendirian terus, saya rasa ya tetap aja penting. Terima kasih. Oke. Karena jamnya juga sudah masuk jam 3.16, jadi sepertinya kita harus menyelesaikan sesi dulu. Terima kasih banyak, Carl, untuk informasinya. Nanti next time kalau ada beberapa teman, mungkin juga mau gabung, tapi karena dia sekarang juga online ya, format belajarnya di F, jadi agak-agak hektik. Iya, boleh.
Mungkin caranya karena ini kan sesinya udah kita bikin satu sesi dengan ya mudah-mudahan mereka lihat ini berguna, ada informasi yang menarik dan berguna bagi mereka. Kalau nanti ada yang nonton hasilnya video ini dan ada pertanyaan, mungkin mereka bisa submit ke Mbak Rani, mereka bisa kirim pertanyaannya ke Mbak Rani, nanti kita bikin video berikutnya dengan ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan misalnya. Kalau ada yang bisa gabung ya silakan gabung, ada yang tidak bisa gabung mereka paling tidak bisa kirim pertanyaannya misalnya ya. Oke. Kalau gitu kayaknya sharingnya cukup di sini dulu. Nanti mudah-mudahan next time kalau tadi seperti kalau bilang ada yang mau ikutan atau mau ada yang ngirim pertanyaan, kita bisa jawab di sesi yang berikutnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. It's very nice to talk to you, and thank you very much for all the valuable information that you have shared to us. Okay. Yeah, thank you very much. Thanks for your time. Okay. Bye bye. Thank you. Okay. Bye bye.